warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Afifa. Hari ini kakak akan membahas materi tentang perkalian dan pembagian pecahan. Semoga dengan adanya materi ini dapat membantu adik-adik dalam belajar di rumah. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, hari ini kakak akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Jika ada A per B, maka A kita sebut sebagai pembilang dan B kita sebut sebagai penyebut. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Konsepnya, jika ada A per B dikali C per D, maka hasilnya akan menjadi A dikali C per B dikali D. Jadi sama saja dengan kita mengkalikan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Jangan terbalik ya. Untuk lebih memahami konsep, kita langsung ke contoh soal saja ya. Contoh soal yang pertama, ada 2 per 7 dikali 3 per 5. Maka pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 2 dikali 3 per 7 dikali 5. Jika sudah seperti ini, langsung kita kalikan saja. 2 dikali 3 sama dengan 6, 7 dikali 5 sama dengan 35. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. 4 per 5 dikali 5. Nah, di sana ada bilangan bulat, jadi langsung kita kalikan saja. 4 dikali 5 per 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. 5 per 5, jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. 3 per 5 dikali 1 per 2. Nah, di sana ada pecahan campuran tuh. Jangan khawatir. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Masih ingat kan caranya? Oke, 3 per 5 kita tulis tetap. 1 per 2 setelah kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, maka hasilnya 3 per 2. Jadi sudah ada 3 per 5 dikali 3 per 2. Langsung kita kalikan saja. 3 dikali 3 sama dengan 9. 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka hasilnya 9 per 10. Lanjut ke contoh soal nomor 4. 1 per 2 dikali 0,8. Nah, di sana ada bilangan desimal. Tapi caranya sama saja. Yang pertama kita lakukan adalah merubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Karena ada satu angka di belakang koma, maka penyebut untuk pecahan desimal adalah 10. Jadi 1 per 2 dikali 0,8 setelah kita ubah menjadi 8 per 10. Langsung kita kalikan saja. 1 kali 8 sama dengan 8, 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, ternyata ini hasilnya belum sederhana. Kira-kira penyebut dan pembilangnya mau kita bagikan berapa ya biar hasilnya paling sederhana? Oh iya, ternyata sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sudah sederhana kan? Jadi hasilnya 2 per 5. Lanjut, contoh soal yang kelima ya. Ada 12% dikali 5 per 2. Jadi bentuk persen kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Jadi 12 per 100 dikali 5 per 2. Langsung kita kalikan saja. 12 dikali 5 sama dengan 60. 100 dikali 2 sama dengan 200. Nah, kalau kita mau hasilnya dalam bentuk persen, berarti penyebutnya harus kita jadikan 100 kan? Jadi kira-kira 200 dibagi berapa ya yang hasilnya sama dengan 100? Oh iya, dibagi 2 dong. Nah, kalau penyebutnya kita bagi 2, maka pembilangnya juga kita harus bagi 2. Jadi, 60 dibagi 2 sama dengan 30, 200 dibagi 2 sama dengan 100. Jika sudah 30 per 100, maka hasil persennya 30%. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang pembagian pecahan. Oke, konsepnya, jika ada A per B dibagi C per D, maka hasilnya adalah A per B dikali D per C. Kita lihat ya, A per B maka ditulis tetap, karena bilangan pecahan yang pertama ditulis tetap. Lalu yang kedua, tanda bagi diganti menjadi tanda kali. Jangan lupa ya, tanda bagi diubah menjadi tanda kali.
Lalu untuk bilangan pecahan yang kedua dibalik. Jadi yang dari awalnya C per D menjadi D per C. Maka hasilnya akan menjadi A dikali D per D dikali C. Untuk lebih paham konsepnya, kita langsung ke contoh soal saja ya. Contoh soal pembagian pecahan. Contoh soal yang pertama, 3 per 4 dibagi 2 per 5. Jadi tadi konsepnya, bilangan yang pertama tetap ya, 3 per 4 kita tulis tetap. Lalu tadi tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, jadi bagi menjadi kali. Lalu untuk pecahan yang kedua, tadi kan dibalik, jadi yang awalnya 2 per 5 menjadi 5 per 2. Jika sudah seperti ini, maka kita kalikan saja. 3 dikali 5 sama dengan 15, 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka, kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, hasilnya bisa kita jadikan pecahan campuran. 15 per 8 jika kita jadikan pecahan campuran, hasilnya adalah 17 per 8. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua ya. 6 dibagi 1 per 4. Nah, ada bilangan bulat tuh. Kalau adik-adik pusing, maka bilangan bulatnya dijadikan ke pecahan biasa dulu. Maka kalau 6 dijadikan ke pecahan biasa menjadi 6 per 1. Tadi konsepnya tanda bagi menjadi tanda kali. 1 per 4 dibalik jadi 4 per 1. Jadi tinggal mengkalikan saja. 6 dikali 4 sama dengan 24, 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya 24 dibagi 1 sama dengan 24. Paham ya? Oke, lanjut contoh soal yang ketiga. 21 per 4 dibagi 3 per 5. Nah, langkah pertama yang kita lakukan sama seperti tadi, merubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat ya caranya? 21 per 4 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 9 per 4 dibagi 3 per 5. Nah, lalu langkah konsep pembagian tadi gimana? 9 per 4-nya kita tulis tetap, tanda bagi kita rubah menjadi kali, dan posisi pecahan kedua kita balik. Jadi yang awalnya 3 per 5 menjadi 5 per 3. Jika sudah seperti ini, langsung kita kalikan saja. 9 dikali 5 sama dengan 45, 4 dikali 3 sama dengan 12. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka hasilnya bisa menjadi pecahan campuran. 45 dibagi 12 sama dengan 39 per 12. Oh, ternyata 9 per 12 ini belum sederhana. Jadi kira-kira dibagi berapa ya? Oh iya, ternyata dibagi 3. Jadi hasilnya 3, 9 dibagi 3, 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 3 per 4. Lanjut, untuk contoh soal yang keempat, ada 0,25 dibagi 1 per 5. Nah, ada bentuk desimal nih yang harus kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi, setelah diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25 per 100 dibagi 1 per 5. Lalu, langkah selanjutnya sesuai dengan konsep pembagian ya. 25 per 100 kita tulis tetap, lalu tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, 1 per 5 posisinya kita balik menjadi 5 per 1. Maka langsung kita kalikan saja, 25 dikali 5 sama dengan 125, dan 100 dikali 1 sama dengan 100. Jika kita ingin menjadikan bentuk desimal untuk hasilnya, ini kan sudah 125 per 100, jadi 100 ada 2 nol. Otomatis harus ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 1,25. Seperti itu ya. Oke, lanjut contoh soal yang terakhir. 50% dibagi 1 per 4. Kita ubah dulu bentuk persennya ke bentuk pecahan biasa, 50 per 100 dibagi 1 per 4. Sesuai konsep pembagian, 50 per 100 kita tulis tetap, tanda bagi kita ubah menjadi kali, dan 1 per 4 kita balik menjadi 4 per 1. Maka hasilnya 50 dikali 4 sama dengan 200, per 100 dikali 1 sama dengan 100. Nah, jika kita ingin hasilnya dalam bentuk persen, ini kan sudah per 100, jadi hasilnya sama dengan 200%. Seperti itu ya. Nah, adik-adik,
Alhamdulillah hanya ini saja penjelasan yang dapat kakak sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah kakak jelaskan. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.